Di dalam bisnis, saat kita menjual sebuah produk, maka dari harga yang kita berikan ataupun harga yang dibayar oleh konsumen itu sesungguhnya terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan konten yang kita tawarkan, kita jual. Yang kedua adalah berdasarkan konteks yang kita jual. Nah, sebuah harga itu bisa sangat-sangat fleksibel, bisa sangat-sangat beragam. Contoh misalnya, saat kita membeli sebuah lukisan, maka sebenarnya yang kita beli dari sebuah lukisan itu tidak hanya bahan baku dari pembuatan lukisan tersebut, tidak juga jasa pembuatan lukisan tersebut, tapi lebih dari itu ada konteks yang juga menjadi dasar dari mengapa kita beli lukisan itu. Dan pada kenyataannya orang bisa membayar lebih mahal sesuatu yang sifatnya konteks dibandingkan konten. Nah, kita ambil contoh misalnya orang ketika membeli handphone, smartphone, maka ada begitu banyak pilihan smartphone. Namun ada beberapa orang yang sangat fanatik dengan satu merek tertentu. Meski merek itu harganya bisa 3 sampai 5 kali lebih mahal dari handphone sejenis dengan feature, dengan spesifikasi yang sama, tapi orang tetap gitu tertarik untuk membeli handphone dengan harga mahal tadi. Nah, pertanyaannya mengapa orang melakukan itu? Orang ini membeli handphone yang lebih mahal walaupun dengan fitur, dengan spesifikasi yang tidak kalah jauh dibandingkan dengan handphone lainnya yang bisa didapatkan lebih murah, dikarenakan mereka mengejar yang namanya konteksnya. Oh, misalnya karena handphone ini adalah handphone merek tertentu, digunakan oleh artis tertentu, kemudian terkenal dari negara tertentu dan punya layanan fitur tertentu yang tidak ada di tempat lain. Maka itulah yang menjadi pendorong orang beli handphone tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita membangun sebuah bisnis, apa hal yang perlu kita perhatikan? Aspek apa yang perlu kita prioritaskan? Nah, betul, saat kita membangun bisnis, kita pada awalnya menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah kegunaan, menciptakan sebuah manfaat. Namun, seiring berjalannya waktu, orang ternyata tidak cukup hanya kemudian mendapatkan manfaat dari sebuah produk. Mereka membutuhkan lebih, menginginkan hal lebih. Karena itulah kemudian produk yang bagus harus diikuti dengan pengemasan yang bagus. Nah, kalau kita misalnya beli sesuatu, pertanyaannya adalah apakah kita beli dikarenakan isi dari produk itu atau kita memutuskan beli dikarenakan kemasan. Ya, sebagian besar dari kita ketika beli sesuatu pasti disebabkan karena kita melihat kemasan, dan realitanya seperti itu. Sesuatu yang bagus kalau dikemas tidak bagus, nilainya tidak akan bagus. Tapi sesuatu yang bagus dikemas dengan bagus, maka nilainya akan sangat-sangat bagus. Coba kita bandingkan misalnya, kita ingin minum secangkir es teh. Kalau secangkir es teh itu kemudian dituangkan, dihidangkan di wadah plastik, maka tentu kita akan berpikir bahwa harganya tidak lebih dari 2.000. Namun ketika misalnya es teh ini dihidangkan di sebuah gelas tinggi yang mewah, maka tentunya kemudian harga dari es teh walaupun isinya sama itu akan berbeda, akan menunjukkan harga yang berbeda. Nah, demikian juga di dalam bagaimana ketika kita membangun bisnis. Seringkali produk yang sama dengan kemasan berbeda itu akan bisa menghasilkan omset yang berbeda, karena kemasan tertentu itu bisa membuat orang tertarik dan membuat mereka beli lagi, beli lebih banyak dibandingkan dengan kemasan yang sama sekali membuat mereka tidak tertarik. Nah, walaupun demikian,
kita butuh ya memahami bahwa untuk membuat orang beli dari kita itu ada hal-hal yang butuh kita perhatikan. Yang pertama tadi itu ya kualitas produk. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari kemasan yang kita siapkan. Nah, jangan hanya fokus misalnya kalau kita buka rumah makan, kita buka sebuah distro, buka misalnya usaha apapun, kita hanya fokus pada bagaimana mempercantik bagian dalam. Kenapa? Karena yang harus kita sadari, orang tertarik pertama kali itu bukan sesuatu yang ada di dalam. Karena mereka seringkali tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Mereka hanya akan bisa dengan mudah melihat apa yang menjadi penampilan luar. Karenanya kemudian penting penampilan luar dari bisnis kita itu betul-betul mendapat perhatian khusus. Sebisa mungkin di antara bisnis-bisnis yang lain, penampilan dari toko kita, dari bisnis kita itu menonjol sehingga orang dengan mudah mengenali bisnis kita. Kemudian atur sedemikian rupa sehingga membuat orang ketika melihat itu tertarik untuk datang dan masuk mencoba belanja dengan layanan kita. Nah, seperti itu. Nah, ada satu konsep yang menarik ya, yang butuh untuk kita juga pahami bahwa pada prinsipnya orang itu ketika memutuskan untuk beli sesuatu itu ada hierarkinya. Ya, jadi contohnya begini, misalnya kita datang di satu tempat daerah baru dan kemudian kita pengen makan. Maka pilihan rumah makan mana yang akan kita ambil itu biasanya tergantung dari hal-hal seperti ini. Pertama, kita akan cari dulu, ada nggak di tempat baru itu, di daerah baru itu, rumah makan langganan kita. Ya, rumah makan langganan kita. Misalnya, seperti ini. Kita di daerah kita biasa makan di KFC, ya. Nah, ini cerita saja, cerita yang saya lakukan itu. Jadi ketika ke Amerika, nah, saat di Amerika kita butuh makan dan kemudian karena daerahnya itu bisa dibilang merupakan daerah baru, kita tidak tahu makanan yang dijual, yang dihidangkan seperti apa, maka yang pertama ketika saya pengen makan, yang saya cari adalah KFC. Ada nggak KFC di Amerika? Ada nggak McD di Amerika? Oh, ternyata ada McD. Jadi yang pertama adalah orang memutuskan sesuatu itu dikarenakan langganan. Ya. Kalau kemudian ternyata di daerah itu tidak ada rumah makan langganannya, maka apa yang kemudian orang lakukan selanjutnya? Orang akan putuskan makan di rumah makan yang itu merupakan rekomendasi, ya, merupakan rekomendasi dari orang yang dipercayainya. Ya, jadi bukan rekomendasi sembarangan orang itu, tapi rekomendasi dari orang yang betul-betul dipercayainya. Nah, semakin orang itu dipercaya, semakin kuat referensi, semakin kuat akhirnya itu menjadi pilihan kita itu. Contoh misalnya mungkin kita coba cari rumah makan yang jadi langganan kita ternyata tidak di daerah itu, kita kemudian telepon teman dekat kita, telepon keluarga kita, telepon orang yang kita kenal dan dia rekomendasikan coba datangi, cari rumah makan ini. Nah, maka itu yang akan menjadi pilihan kita kedua. Jadi setelah langganan kita akan pilih yang merupakan rekomendasi. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak ada tempat yang misalnya direkomendasikan kepada kita, maka yang kita akan lakukan apa? Kita akan jalan, kita akan keliling dan kemudian melihat rumah makan yang ramai itu di mana ya. Maka ketika kita menemukan rumah makan yang ramai, biasanya kita akan memutuskan, oh kayaknya di situ deh. Kenapa? Karena biasanya otak kita itu meyakini seperti ini. Kalau rumah makan ramai biasanya apa? Pasti enak. Rumah makan itu rame dikarenakan dia enak, dikarenakan harganya terjangkau. Kalau rumah makan itu misalnya tidak enak, pasti tidak rame. Kalau misalnya enak tapi harganya tidak terjangkau, pasti juga tidak rame. Atau misalnya rumah makan itu harganya murah, sangat terjangkau tapi tidak enak, juga tidak akan rame. Nah, jadi yang selanjutnya setelah tidak dapat rumah makan langganan kita, tidak dapat rumah makan yang menjadi rekomendasi kita, kemudian tidak mendapatkan rumah makan yang terlihat ramai, maka
Yang kita lakukan adalah kita mencari nama, merek, brand, atau rumah makan yang sering kita lewati, sering kita lihat. Semakin sering kita lihat, semakin sering kita ketemu dengan hal itu, semakin memperbesar potensi kita untuk memilih itu. Nah, inilah kenapa kemudian saat kita jalan-jalan ke supermarket, kita mencari misalnya sampo. Nah, sampo yang akan kita pilih seringkali adalah sampo yang, kalau bukan itu sampo yang sering kita gunakan, sampo yang direkomendasikan oleh teman kita, sampo yang banyak dipakai, kita akan pilih sampo mana yang sering kita lihat. Biasanya sering kita lihat ketika diiklankan. Nah, itu juga akan mempengaruhi keputusan kita. Dan terakhir, kalaupun kemudian kita tidak sering lihat produk-produk yang kita cari, maka tampilan luar dari produk, kemasan dari produk itu yang akan menentukan produk mana yang kita pilih, layanan mana yang kita pilih. Jadi sangat penting kita sebagai pebisnis itu memahami, mempelajari psikologi dari pembeli, psikologi orang memutuskan untuk beli. Orang memutuskan untuk beli itu senantiasa ada dasarnya, ada landasannya, dan ketika kita tahu, maka kita akan dengan mudah untuk bisa mendekati konsumen kita, pelanggan kita untuk bertransaksi dengan kita. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.